Inilah penjelasan kisi-kisi soal ujian sekolah, atau yang sekarang disebut penilaian sumatif akhir jenjang, mata pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP. Kisi-kisi soal nomor 6. Disajikan teks non-fiksi, peserta didik dapat menentukan tanggapan yang tepat. Kalimat tanggapan terbagi ke dalam dua jenis, yakni positif dan negatif. Kalimat tanggapan positif digunakan untuk menyatakan persetujuan atas pertanyaan atau peristiwa yang sedang dibahas. Dalam penyampaiannya, jenis kalimat tanggapan ini tidak boleh ditulis menyimpang dari topik pembicaraan. Tulislah kalimat-kalimatnya secara singkat, padat, dan lugas. Hal ini karena kalimat tanggapan yang disusun akan mengarah ke kesimpulan dari topik yang dibahas. Kalimat tanggapan negatif biasanya digunakan untuk menyatakan penolakan atas pernyataan yang dibahas. Dalam menyampaikan jenis kalimat ini, gunakan cara yang sopan dan sesuai konteks. Di samping itu, penyampaian kalimat tanggapan negatif tidak ambigu agar mudah dimengerti. Jika hal ini dilanggar, kalimat tanggapan tersebut akan dinilai tidak berisi dan berpotensi menjadi sumber konflik. Kisi-kisi soal nomor 7. Disajikan teks fiksi, peserta didik dapat menentukan kalimat utama. Cara yang dapat dilakukan untuk menentukan kalimat utama dalam paragraf sebagai berikut. Perhatikan keberadaan setelah kalimat pertama, dan sebelum kalimat akhir dalam penggalan paragraf. Jika ternyata setelah kalimat awal merupakan penjelasan, maka kemungkinan itu merupakan kalimat utama. Sebaliknya, jika di awal paragraf berisi penjelasan beberapa hal-hal khusus, maka kalimat utama berada pada bagian akhir. Kisi-kisi soal nomor 8. Disajikan teks non-fiksi, peserta didik dapat menentukan tanggapan yang tepat. Bagaimana cara memberikan tanggapan yang baik? 1. Bersifat objektif, artinya sesuai fakta tidak bohong. 2. Sopan santun. 3. Jelas dalam memberikan tanggapan. 4. Tidak mengandung kata sara. 5. Tidak bersifat menyinggung salah satu pihak. 6. Memiliki struktur pengucapan baik. 7. Memiliki penyampaian yang baik. 8. Jelas memberikan kalimat pujian. Kisi-kisi soal nomor 9. Disajikan teks buku fiksi, peserta didik dapat menentukan struktur teks fiksi. Struktur buku fiksi. 1. Orientasi. Orientasi memuat beberapa unsur seperti unsur tema, latar belakang tema, serta latar belakang penokohan. 2. Komplikasi. Dalam buku fiksi, komplikasi merupakan komponen konflik dan permasalahan yang hendak diangkat penulis dalam tulisan. 3. Evaluasi. 4. Resolusi. 5. Koda. Kisi-kisi soal nomor 10. Disajikan teks buku non-fiksi, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dalam teks. Cara mengidentifikasi informasi dari suatu teks. 1. Menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari informasi pokok. 2. Mencari ide pokok atau inti bahasan teks tersebut. 3. Melihat keterkaitan kalimat satu dengan yang lainnya. Demikian kisi-kisi soal ujian sekolah, atau penilaian sumatif akhir jenjang, mata pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP. Simak video berikutnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Terima kasih.